Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 26 Februari 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, gempa yang terjadi di Sumatera Barat dengan getaran 6,2 skala Richter terekam pada seismik Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo. Dengan durasi yang berbeda-beda dan jumlah kegempaan sebanyak 15 kali. Gempa yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman itu, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Gunung Api Sinabung merekam gempa tektonik dengan kekuatan 6,2 skala Richter yang terjadi di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat kemarin. Gempa tektonik ini terekam dengan durasi gempa beragam sebanyak 15 kali gempa. Gempa yang diverifikasi berada di Sumatera Barat ini tidak mempengaruhi secara signifikan aktivitas Gunung Api Sinabung karena gempa tektonik berbeda dengan gempa vulkanik. Tidak berpengaruh pada Gunung Api Sinabung. Masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi isu apapun terkait Gunung Api Sinabung. Terkait gempa dari Sumatera Barat tadi pagi di pos pengamatan Sinabung juga terekam di sini gempa yang dari Sumatera Barat, dan sini terekam sebanyak 15 kali gempa tektonik baik yang besar dan yang kecil. Tetapi di sini tidak terasa bagi masyarakat, dan juga di pos ini juga tidak dirasakan gempa, tapi terekam. Untuk dampak dari kesinabungnya seperti apa nih? Hingga sampai saat ini dampak daripada gempa tektonik di Sumatera Barat tidak berdampak di Sinabung hingga sampai saat ini. Aktivitas Gunung Api Sinabung hingga saat ini masih berstatus siaga level 3. Masyarakat dan pengunjung harus tetap mematuhi imbauan tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Mandailing Natal menggelar razia pekat di sejumlah hotel dan tempat hiburan malam di Kota Penyambungan. Dalam operasi pekat ini petugas berhasil mengamankan 3 pasangan bukan suami istri dan 2 wanita penghibur. Seorang ibu menolak dibawa ke kantor setelah kedapatan razia penyakit masyarakat bersama lelaki yang bukan suami istri di salah satu hotel kelas Melati di Kota Penyambungan. Petugas yang membujuk ibu parubaya ini akhirnya menuruti perintah petugas untuk naik ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Razia pekat yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal ini menyisir sejumlah tempat hiburan malam dan hotel kelas Melati di Kota Penyambungan. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 wanita pemandu lagu di tempat hiburan malam dan 3 pasangan bukan suami istri ditangkap di hotel kelas Melati. Petugas juga berhasil mengamankan 2 botol minuman keras di dalam kamar hotel. Razia pekat ini digelar bertujuan untuk menjaga kondusifan menjelang bulan suci Ramadan mendatang. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Ismail Dalimunte mengatakan razia pekat ini akan terus dilaksanakan. Ini kita melaksanakan operasi pekat sesuai dengan perintah Bapak Bupati Mandailing Natal dan Bapak Ibu Wakil kepada Bapak Kasat Pol PP. Makanya pada malam hari ini kita diperintahkan Pak Kasat untuk menertibkan hiburan malam dan hotel. Di mana pada malam hari ini kita menjaring daripada 8 orang, di mana 2 orang kita dapat di kafe dan 6 orang lagi kita dapat di hotel. Dan mereka semua ini adalah berpasangan yang kita dapat di hotel, dan mereka ini bukan suami istri. Para yang sudah kita jaring ini akan kita bawa ke kantor dan akan kita periksa setelah kita data. Nantinya akan kita panggil keluarganya, baru kita akan kembalikan kepada keluarganya setelah keluarganya datang ke kantor. Ketiga pasangan bukan suami istri dan 2 wanita pemandu hiburan malam tersebut dibawa petugas ke kantor untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Selanjutnya, 1 pasangan yang membawa minuman keras tersebut akan diserahkan ke pihak kepolisian. Pemirsa, 4 sekolah menengah atas SMA di Kabupaten Karo ditutup untuk sementara.
Kegiatan pembelajaran tetap muka dihentikan karena sejumlah siswa terpapar COVID-19. Suasana SMA Negeri 1 Munte terlihat sepi akibat seluruh siswanya harus kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran tatap muka PTM di sekolah ini harus dihentikan sementara karena ditemukannya kasus COVID-19 pada siswa di sekolah tersebut. SMA Negeri 1 Munte merupakan salah satu SMA yang ditutup sementara. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Cabang Kabanjahe, Syahri Ginting mengatakan saat ini ada 4 sekolah di Kabupaten Karo yang melaksanakan PJJ akibat adanya temuan kasus COVID-19 di sekolah. Di antaranya adalah SMA Negeri 1 Kabanjahe, SMA Negeri 1 Munte, SMA Negeri 1 Barus Jahe, dan SMK Negeri 1 Merdeka. Itu SMA 1 Kabanjahe terpapar 1 orang. Kemudian SMA Barus Jahe siswa terpapar 2 orang. SMA Munte siswa terpapar 2 orang dan SMK Merdeka 1 orang. Nah, seluruhnya mereka ini adalah PJJ 100%. Jadi hari ini kita belum masuk data, makanya kita tunggu lagi datanya dari sekolah-sekolah. Mudah-mudahan sih jangan bertambah kan begitu. Nah, cuma kami juga dapat surat dari provinsi bahwasanya sekolah memang harus proaktif terhadap peristiwa ini, makanya mereka juga harus melaporkan apa yang ada setiap harinya. Sesuai aturan dari Pemprov Sumut, seluruh sekolah harus menghentikan proses pembelajaran tatap muka PTM selama 5 hari apabila ditemukan kasus COVID-19 pada lingkungan sekolah dan berlanjut bila masih ada kasus lagi. Puskesmas Medan Helvetia saat ini kian gencar melakukan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Hal ini dilakukan menyusul telah dilakukannya sosialisasi edukasi vaksinasi COVID-19 kepada orang tua wali siswa. Pasca sosialisasi edukasi vaksinasi COVID-19 kepada orang tua wali siswa, maka pelayanan vaksinasi COVID-19 terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun yang ditingkatkan di Kecamatan Medan Helvetia. Meskipun saat ini pelayanan Puskesmas Medan Helvetia sebagian besar diperuntukkan untuk dosis kedua, masih terdapat di antara siswa sekolah dasar mengikuti vaksinasi dosis pertama. Seperti halnya di SD Negeri 067093 Jalan Pantai Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Ketika dilaksanakan vaksinasi dosis pertama sebelumnya, masih banyak di antara siswa yang belum mengikutinya. Namun pada vaksinasi dosis kedua pasca sosialisasi edukasi vaksinasi COVID-19 kepada orang tua wali siswa oleh Disdik Kota Medan dan Puskesmas Medan Helvetia, kesadaran orang tua wali membawa anak-anak mereka vaksinasi kian meningkat. Kepala SD Negeri 067093 Minta Dauli Siregar mengakui pada pelaksanaan vaksinasi dosis kedua masih banyak di antara siswa yang masih belum mengikuti vaksinasi dosis pertama. Karenanya, Minta Dauli Siregar berharap agar orang tua siswa proaktif membawa anak-anak mereka ikut dalam vaksinasi. Meskipun program pelaksanaan vaksinasi dosis kedua di sekolah sudah dilaksanakan, diharapkan orang tua wali siswa membawa anak-anak mereka vaksinasi dosis pertama dan kedua di Puskesmas Medan Helvetia. Kami juga mengharapkan Pak kepada orang tua murid agar anaknya diberikan vaksin untuk yang pertama ini karena penting memang untuk kesehatan. Jadi mudah-mudahan acara ini dapat dilihat oleh orang tua murid juga anak-anak kami yang divaksin, mendorong pada mereka agar mereka juga bisa memberikan vaksin kepada anak-anaknya. Itu kami harapkan Pak, agar tatap muka kita 100% belajar. Dari pantauan tim liputan TVRI, pelaksanaan vaksinasi dosis kedua kemarin diterapkan prokes ketat. Mulai dari pintu utama masuk ke sekolah, seluruh orang tua dan siswa wajib ukur suhu tubuh serta memberi masker bagi yang tidak menggunakan masker. Pelaksanaan vaksinasi di sekolah ini dipantau oleh Dinas Pendidikan Kota Medan guna melihat sejauh mana kesadaran orang tua wali membawa anak-anak mereka vaksinasi pasca sosialisasi edukasi vaksinasi.
Sepanjang 500 meter kabel optik telekomunikasi di Gunung Sitoli rusak akibat terlindas mobil dump truck pada petang kemarin. Akibatnya signal telepon seluler dan IndiHome lumpuh total pada radius 20 km persegi selama lebih 1 kali 24 jam. Gangguan signal internet dan telekomunikasi seluler dirasakan serentak oleh masyarakat kota Gunung Sitoli di radius 20 km persegi sebelah utara daerah itu sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin. Tim teknik perusahaan telekomunikasi cabang Nias telah bergerak cepat mendatangi lokasi, namun hanya melakukan pencatatan dan inventarisasi peralatan yang dialami kerusakan akibat dilindas kendaraan roda 6. Dikabarkan 500 meter kumparan kabel optik rusak berikut alat sambung lainnya sehingga menyebabkan kelumpuhan total signal telekomunikasi dengan sebaran meliputi puluhan desa di wilayah Kecamatan Gunung Sitoli. Iya, dari 20 jam kemarin sampai sekarang itulah 20 jam kami sangat kesusahan karena tidak dapat ada koneksi internet dan kami sangat susah payah dengan jaringan internetnya. Udah tahu apa penyebabnya belum? Masih belum sih, tapi harapannya sih semoga koneksi internetnya bisa berjalan lancar seperti kembali. Warga yang memerlukan jasa internet dan signal telekomunikasi tidak dapat berbuat banyak. Anak-anak sekolah yang tengah giat belajar daring hanya dapat offline. Dilakukan ini bang, penyambungan kabelnya semalam kan insidennya ini ditabrak truk. Nah, sekitar jam-jam setengah 4 sore semalam. Ini lagi diusahakan untuk bisa dipulihkan kembali jaringannya bisa normal. Dari peristiwa itu bang, apa dampak-dampaknya semalam bang? Ini jaringan Indom sama jaringan Telkomsel belum semua bang. Ya stabil jaringannya. Alat-alat yang mengalami kerusakan itu apa saja bang? Kabel kita putus ada sekitar 500 meter sama ini aja, sama ada kotak-kotak pembagi kita sih yang rusak. Saat ini petugas teknik perusahaan telekomunikasi Nias sedang melakukan upaya perbaikan terhadap sejumlah instalasi telekomunikasi yang telah mengalami kerusakan. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Sumatera Utara menggelar pelantikan pengurus APHTN Han Masa Bakti 2021-2025. Bertempat di Hotel Polonia Medan, pelantikan juga dirangkai dengan seminar nasional dengan tema peluang dan tantangan pemerintah daerah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Seminar menghadirkan narasumber Dr. Faisal Akbar Nasution, dosen USU Medan, Dr. Budiman NPD Sinaga, dosen UHN Medan, serta Dr. Siti Marwiyah yang merupakan Rektor Unitomo Surabaya, dengan moderator Dr. Irwansyah. Ketua APHTN Han Sumut, Dr. Eka Namsihombing mengatakan dengan dilantiknya kepengurusan ini, ke depan APHTN Han akan mengadakan berbagai rangkaian forum diskusi dan penelitian, termasuk pembinaan pengajaran berupa forum yang membuka ruang para pengajar HTN dan Han bertukar gagasan bahan dan metode mengajar. Dengan demikian standar kualitas pengajaran bisa lebih ditingkatkan. Pengurus APHTN Han Sumut yang dilantik diharapkan dapat melakukan
penajaman serta penguatan atas produk-produk dari lembaga negara, termasuk memberikan sumbang saran maupun kontribusi bagi pengembangan kurikulum akademik di bidang hukum tata negara dan administrasi negara sebagai partner dari Kemendikbud, serta menyiapkan ahli-ahli yang dapat membantu mengambil kebijakan negara baik dari lembaga tinggi negara pusat hingga daerah agar produk yang dihasilkan oleh pemerintah sungguh-sungguh memberi manfaat luas serta berkontribusi bagi proses regenerasi tenaga edukatif di perguruan tinggi pada kajian-kajian APHTN HAN lebih berkualitas dalam melaksanakan pendidikan, pengajaran hingga penelitian. Tentunya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ini memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Juga nantinya juga sumbangsih pemikiran kita ini diharapkan juga dapat menjadi solusi dalam setiap penyelesaian permasalahan-permasalahan ketatanegaraan maupun hukum administrasi negara, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Kita laksanakan tentu karena ini merupakan wadah keilmuan, maka dari itu kegiatan-kegiatan yang seperti itulah nantinya yang akan kita kembangkan, seperti misalnya melakukan semacam konferensi, kemudian pengembangan penelitian dan pengkajian terkait dengan isu-isu aktual dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut turut dilaksanakan launching jurnal Groundwidth dan penyerahan keterangan cipta kepada kontributor jurnal oleh Ketua Pengurus Pusat didampingi Ketua Pengurus Daerah, Sekretaris, serta Ketua Panitia. Tentunya harapan kita terhadap kepengurusan daerah Sumatera Utara tahun 2021-2025, tentunya pengurus inti saja tidak akan bisa bekerja dengan optimal apabila tidak didukung dengan sinergisitas seluruh anggota, begitu juga sinergisitas dengan berbagai lembaga-lembaga lainnya, seperti itu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sementara itu dinamika politik yang terjadi belakangan ini membutuhkan perhatian dari kalangan akademisi, tetapi luput dari hal tersebut disebabkan akademisi belum berorganisasi. Melalui organisasi APHTN HAN Sumut ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hukum termasuk kepada dunia praktik dan perbaikan mutu pengajaran bagi kader HTN dan HAN agar menjadi lebih baik. Melalui asosiasi APHTN HAN yang sudah berdiri 41 tahun ini tentunya menjadi wadah bagi profesi mengajar di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi yang sesungguhnya memiliki tugas pokok di bidang kurikulum dan akademik untuk mengkaji, merumuskan dan melakukan peninjauan terhadap kurikulum di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, termasuk melakukan riset, kajian dan publikasi serta pengembangan terbaru maupun isu aktual yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara sesuai pedoman akreditasi perguruan tinggi. Profesi ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan dalam asosiasi APHTN HAN ini ada 3 biro, yaitu penelitian dan pengembangan pengkajian dan penerbitan dan akademik dan pembinaan pengajaran, termasuk mengakomodir anggota dan departemen dalam menyiapkan dan melaksanakan riset dalam bidang hukum tata negara dan administrasi negara, baik dilakukan oleh pengajar di asosiasi maupun dosen di perguruan tinggi. Asosiasi APHTN HAN ini memiliki kedudukan dalam memberikan nilai kepada institusi yang dilakukan akreditasi jika ada dosen yang bergabung menjadi anggota APHTN HAN, termasuk memberikan kritik dan saran terhadap persoalan hukum di Sumatera Utara. Kami dari APHTN HAN Sumut, insya Allah di bawah kepemimpinan Ketua Dr. Ekanam Sihombing akan berkontribusi dan akan bekerja sama dengan beberapa pihak dari kelembagaan, diantaranya universitas. Salah satu programnya kami akan melaksanakan Road to Campus ya, untuk bersinergi baik di dalam hal penelitian maupun di dalam pengabdian. Selain dari penelitian, kami dari pengurus APHTN HAN Sumut akan melakukan bentuk-bentuk kerjasama berupa publikasi, di antaranya baik itu melalui jurnal, buku, maupun karya-karya ilmiah lainnya,
Kemudian juga akan melakukan semacam diskusi-diskusi, baik itu di universitas maupun secara institusi, dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, PTPN 2 kembali melakukan operasi pasar murah minyak goreng dan gula pasir di Kabupaten Deli Serdang sebagai upaya mengatasi fluktuasi harga di pasaran yang kali ini digelar di kantor Camat Beringin. Ya, PTPN 2 kali ini menyediakan 7.000 liter minyak goreng curah dan gula pasir sebanyak 4.000 kilogram. Direktur PTPN 2 Tanjung Morawa, Irwan Peranginangin mengatakan operasi pasar ini sebagai bukti kepedulian PTPN 2 terhadap masyarakat di seputaran perusahaan atas kelangkaan minyak goreng saat ini di pasaran. Operasi pasar ini akan digelar secara berkesinambungan sampai harga minyak goreng dan gula pasir stabil dan ini merupakan bukti kepedulian PTPN 2 terhadap masyarakat. Dalam operasi pasar ini pihak PTPN 2 didukung oleh PT INL Industri Nabati Lestari menyiapkan 7.000 liter minyak goreng curah yang dijual seharga Rp11.500 per liter. Sementara gula pasir Walini produksi PTPN 2 disiapkan sebanyak 4 ton dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Dengan gerakan operasi pasar ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dan gula pasir di tengah sulitnya mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Direktur PTPN 2 Irwan berdialog dengan masyarakat yang antusias menunggu untuk mendapatkan minyak goreng dan gula pasir. Ia juga menghimbau masyarakat yang antri untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak. PTPN 2 kembali hadir untuk melakukan operasi pasar. Mekanismenya ialah kita bekerja sama dengan Pemkab Deli Serdang dan juga Muspika yang ada di Kecamatan Beringin. Tujuannya sama seperti yang kemarin kita lakukan operasi pasar di Ubudiah. Bagaimana PTPN 2 dan juga BUMN hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng yang terjangkau. Karena hari ini kami menjual minyak goreng dengan harga Rp11.500 per liternya. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat yang khususnya ada di Kecamatan Beringin. Karena memang salah satu tujuan kita dari BUMN adalah bagaimana kehadiran PTPN ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di sekitar perkebunan itu sendiri. Wakil Bupati Deli Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar sangat mengapresiasi operasi pasar yang dilaksanakan oleh PTPN 2 dan berharap nantinya akan diikuti oleh perusahaan lainnya di Deli Serdang. Wakil Bupati juga mengingatkan operasi pasar ini ditujukan untuk masyarakat dan bukan untuk dijual kembali. Untuk itu diminta kepada aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga jika ada masyarakat yang membeli dengan jerigen besar agar tidak dilayani. Selain itu bagi semua masyarakat yang ingin membeli minyak goreng dan gula pasir agar tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kami dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan terima kasih kepada PTPN 2 Tanjung Morawa yang hari ini melakukan pasar murah kepada warga masyarakat di Kecamatan Beringin. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak sampai di sini saja. Harapan kita bagaimana di Kabupaten Serdang ini PTPN 2 melaksanakan pasar murah seperti ini di kecamatan-kecamatan lainnya. Ini harapan kita dan mudah-mudahan PTPN 2 berkenan untuk melakukan kegiatan pasar murah di beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang ini. Terima kasih kami ucapkan kepada PTPN 2, semoga PTPN 2 maju ke depannya. Kegiatan operasi pasar minyak goreng dan gula pasir yang digelar PTPN 2 ini juga diawasi oleh Satgas COVID-19 dari BPBD Deli Serdang dan Satgas COVID Kecamatan Beringin agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan dana bantuan pangan non-tunai melalui PT Pos Indonesia Persero. Saat ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp600.000 untuk bulan Januari hingga Maret 2022. Untuk memaksimalkan dan mempercepat pelayanan pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, kini telah dipilih PT Pos Indonesia untuk menyalurkan dana BPNT.
Berbeda dengan sebelumnya, penerima BPNT atau bantuan pangan non-tunai dapat langsung menariknya dan berbelanja kebutuhan pangannya melalui warung elektronik lengkapi fasilitas pre-link. Namun kali ini, pendekatan canggih melalui penarikan uang tunai sebesar Rp600.000 setiap keluarga penerima manfaat. Selanjutnya diberikan kebebasan untuk memastikan sasaran dana BPNT tersebut semata untuk biaya kebutuhan pangan keluarga. Penerima manfaat BPNT dari Kemensos ini diminta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat secara menyeluruh. Bantuan ini, BPNT ini adalah tunai, bukan non-tunai, bukan sembako, jadi adalah tunai. Pembagiannya adalah bertahap, yaitu tahap pertama ini adalah mulai dari Januari, Februari, Maret. Nah, 1 bulan itu adalah 200.000. Jadi kalau 3 bulan dia jadi 600.000. Ini digunakan untuk keperluan biasanya untuk sekolah. Belanja pangan juga ya? Iya. Oh ya, apakah dengan saat ini melalui kantor pos penyalurannya, apakah memudahkan atau bagaimana dengan sebelumnya? Memudahkan dan tidak dipersulitkan sama sekali. Tidak ada potongan apapun tadi dia? Tidak. Berapa diterima? 600.000 rupiah ya? Iya. Penerima dana bantuan pangan non-tunai dari kantor PT Pos Indonesia juga dapat diwakili oleh anggota keluarga yang dibuktikan kepemilikan KTP dan kartu keluarga. Khusus di wilayah Kabupaten Nias Utara dengan 11 kecamatan, penyaluran BPNT dilayani dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Langkat menghentikan penuntutan 3 perkara berdasarkan restoratif justice. Restoratif justice diberikan kepada 3 tersangka kasus pencurian brondolan kelapa sawit. 3 tersangka yang menerima restoratif justice adalah Pranata alias Pras 19 tahun, Jumiati alias Jum 50 tahun, dan Misman 60 tahun, warga Kecamatan Selesai dengan kasus yang sama yaitu pencurian buah kelapa sawit brondolan sebanyak 15 kg. Pranata melakukan pencurian kelapa sawit di PT Langkat Nusantara Kepong atau PT LNK Padang Brahrang, sedangkan Jumiati dan Misman melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT Lonsum. Ketiganya dipersangkakan dengan pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Alasan dilakukannya penghentian penuntutan dengan restoratif justice sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, di mana ketiga tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan tersangka di bawah 2,5 juta dan dituntut di bawah 5 tahun penjara, serta adanya perdamaian antara tersangka dengan korban. Salah seorang tersangka yang mendapat restoratif justice, Jumiati, mengatakan sangat berterima kasih kepada pihak yang terkait karena sudah memberi maaf atas perbuatan yang dilakukannya. Bapak Lonsum, Bapak Manajer, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi maaf kepada saya. Dan gitu aja lah, Pak. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Mutakin Harahap mengatakan ini merupakan kasus yang ke-11 mendapatkan restoratif justice sejak tahun 2021. Jadi bagi tersangka yang menerima restoratif justice ini agar bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan dan jangan mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum. Kita lakukan RJ bahwa pada hari ini melaksanakan persetujuan yang minggu kemarin dari pimpinan, ada 3 tersangka. Harapannya ke depannya tidak terulang lagi, dan ini juga berkat pemberian maaf dari LNK dan PT Lonsum, dan mudah-mudahan ke depannya tidak terulang lagi, Pak ya. Kita ke Kabupaten Nias Utara, pemirsa. Palang Merah Indonesia terus menghimpun darah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan darah bagi pasien yang memerlukan. Warga dan aparatur sipil negara telah mendukung PMI pada giat kemanusiaan itu.
Unit transfusi darah PMI Kabupaten Nias membantu markas PMI daerah sejajaran di Kepulauan Nias yang belum memiliki peralatan lengkap dalam fasilitas penghimpun darah. Hari ini bersama PMI Kabupaten Nias Utara yang menggelar aksi donor darah telah mengumpulkan puluhan kantong darah dari para pendonor asal warga dan kelompok aparatur sipil negara. Beberapa fasilitas kesehatan utamanya rumah sakit daerah di Kepulauan Nias setiap saat mengajukan permohonan darah kepada PMI. Darah akan didistribusikan kepada rumah sakit yang memerlukan, namun untuk mempertahankan kualitas darah disimpan pada bank darah milik PMI. Kita berharap PMI Nias Utara sudah bisa mandiri sebenarnya. Namun beberapa peralatan yang harus kita lengkapi dan itulah upaya-upaya kita. Kemarin juga kita koordinasi di PMI Sumatera Utara dan mereka sudah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan, dan mungkin juga nanti beberapa program-program yang sudah kita susun akan kita sampaikan ke pemerintah daerah, terutama dalam rangka penyimpanan ini darah dan kemudian tenaga-tenaga yang profesional untuk melakukan kegiatan ini. Kepulauan Nias yang masih mengalami peningkatan kasus COVID-19, kegiatan PMI dalam menyiapkan stok atau cadangan darah menjadi suatu potensi pendukung. Pemerintah juga diharapkan terus mendukung segala keperluan PMI dalam menunaikan operasi kemanusiaan seperti ini sehingga terjaminnya kesehatan masyarakat. Menindaklanjuti keberadaan warga dengan dibukanya sanggar senam di Dusun 1 Desa Dalus 10A Kecamatan Tanjung Morawa dilakukan musyawarah di Polsek Tanjung Morawa. Muspika meminta agar pengusaha sanggar senam mengurus izin usaha dan sebelum keluar izin dilarang membuka senam tersebut. Karena tidak ada kesepakatan yang dimediasi Muspika Tanjung Morawa antara warga dengan pengusaha sanggar senam, kemudian dilakukan pertemuan lanjutan di Mapolsek Tanjung Morawa. Sejumlah warga dan tokoh masyarakat Dalus 10A diundang untuk menghadiri pertemuan itu. Salah seorang tokoh agama, Ustadz Hazanul Sauti, menyampaikan di negara Indonesia mempunyai hukum yang harus dijunjung tinggi dan harus ada toleransi antar masyarakat agar dapat hidup tentram. Ia meminta kepada pengelola sanggar agar membuat lokasi senam tidak mengganggu ketentraman warga lainnya. Muspika diharapkan agar memberikan keputusan arif dan bijaksana untuk kenyamanan masyarakat. Sementara itu, perwakilan dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang menyebutkan untuk aktivitas olahraga dengan target profit harus mempunyai izin dari Dinas Perizinan dan harus mempunyai rekomendasi dari pemerintahan desa dan masyarakat setempat, dan diharapkan kepada pihak pengusaha agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekeliling dengan mengamankan tempat usahanya. Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit mengatakan kepada pengusaha agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat dengan cara memberikan peredam di ruangan agar suara musik tidak keluar. Intinya semua harus mengikuti prosedur. Kalau tidak ada izin dari Dinas Perizinan untuk kegiatan sanggar senam, itu tidak boleh dibuka. Apalagi dia polusi suara tadi. Warga yang di sebelah tempat sanggar senam itu sangat terganggu dengan kegiatan tersebut. Jadi kami sarankan kepada pengusaha Pak Budinto agar mengurus izin berjenjang mulai dari dusun, desa, camat, dan Dinas Perizinan. Setelah izinnya keluar, baru kita izinkan tempat itu beroperasi. Muspika Tanjung. Surat izin usaha dan sebelum surat kelengkapan diselesaikan, maka usaha sanggar senam agar tidak beroperasi. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah,
Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, kemampuan bisa membaca Al-Quran sejak dini menjadi dambaan setiap orang tua. Anak usia dini yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar tentunya menjadi kebanggaan orang tuanya. Salah satu cara mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran bagi anak usia dini sehingga bisa menguasai kemampuan membaca atau Iqra adalah mengoptimalkan peranan guru dan orang tua dalam mengenalkan serta mengajarkan huruf hijaiyah kepada siswa, termasuk memberikan motivasi dan nasihat dalam meningkatkan kemampuan baca dan tulis Al-Quran. Dalam metode setelah khatam atau menyelesaikan membaca Iqra, yakni pemberian makanan kepada siswa yang khatam Iqra tersebut lewat tradisi penyajian pulut kuning. Pulut kuning yang merupakan tradisi Melayu ini memiliki makna agar ilmu yang didapat dapat berguna kelak dan selalu ingat dalam beribadah. Warna kuning pada pulut memiliki keikhlasan dan kesucian hati, di mana dalam tradisi ini guru dan orang tua menyuapkan pulut kepada siswa yang khatam Iqra tersebut. Kebiasaan menyuguhkan pulut kuning memiliki filosofi lain seperti bentuk pulut yang lengket tersebut dianalogikan sebagai ilmu Al-Quran yang disampaikan guru dapat lengket di ingatan siswa. Dengan tradisi khatam Iqra ini juga dimaksudkan agar mendapat berkah dan hidayah, termasuk siswa yang khatam Iqra tersebut dapat termotivasi dalam melanjutkan ke jenjang membaca Al-Quran. Pemirsa, inseminasi buatan dalam dunia peternakan sangat bermanfaat untuk menekan biaya pemeliharaan ternak kerbau jantan. Hal ini dikarenakan inseminasi buatan tidak membutuhkan banyak kerbau jantan serta memaksimalkan daya reproduksi jantan. Melalui inseminasi buatan tersebut telah dapat memberi ketersediaan, kebutuhan, serta kualitas ternak. Sebagai salah satu kebutuhan pasokan daging untuk konsumsi masyarakat, ternak kerbau mempunyai arti sosial budaya yang tinggi dalam kebutuhan adat. Sebagai salah satu hewan kurban sembelihan yang dihalalkan, sehingga untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan serta kualitas ternak kerbau saat diperlukan berbagai inovasi dan terobosan dalam dunia peternakan. Dengan inseminasi buatan yang saat ini dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam menunjang program ketahanan pangan nasional serta mewujudkan Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan serta membantu perekonomian masyarakat, yakni pada sektor peternakan kerbau seperti di Pohan Julu, Desa Sihan Tadohan, Kecamatan Siborong-Borong, dan Kecamatan Pagaran telah mampu meningkatkan populasi kelahiran ternak kerbau 2 kali lipat. Melalui inovasi inseminasi buatan pada ternak kerbau, yakni dengan teknik memasukkan spermatozoa yang berasal dari ternak jantan ke ternak betina yang tidak sedara, yang sebelumnya telah dicairkan dengan metode alat khusus yang disebut dengan insemination gun. Selain dapat meningkatkan kualitas populasi ternak kerbau, melalui hal ini juga dapat mencegah terjadinya sejumlah penyakit menular pada ternak kerbau. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, melalui penerapan inseminasi buatan telah meningkatkan sejumlah populasi ternak kerbau di Tapanuli Utara sebanyak 430 ekor yang tersebar di beberapa kecamatan. Menurut Kepala Dinas Pertanian Taput, Sondang Pasaribu, inseminasi buatan yang telah dilaksanakan hingga tahun 2022 tersebut sudah berhasil meningkatkan perbaikan mutu genetik ternak sehingga dapat menghasilkan ternak kerbau dengan kualitas baik dan jumlah besar. Adapun inovasi yang kita lakukan ini adalah rekayasa reproduksi ternak kerbau atau kita sebut pro kerbau. Adapun jumlah ternak kerbau yang dihasilkan dari inseminasi buatan ini mulai 2020 sampai dengan 2021 ada sebanyak 430 ekor. Ya pemirsa, kesenian merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia, harus tetap dilestarikan. Namun pelestarian ini ternyata terhambat pada pembuatan alat-alat seni tradisional. Saat ini jumlah pembuatan alat tradisional, alat-alat seni tradisional semakin berkurang. Komunitas ini telah memproduksi alat-alat musik tradisional Batak Toba sejak setahun terakhir. Kerajinan alat-alat musik tradisional ini telah dikenal sejak dahulu di kalangan masyarakat Batak Toba yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hasil kerajinan komunitas pengrajin
Upa Gordang ini telah banyak dijual di dalam negeri hingga ke mancanegara. Sebagai salah satu peluang untuk membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hasil kerajinan alat-alat musik tradisional ini merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan dan berkelanjutan, sekaligus mendukung destinasi pariwisata super prioritas di kawasan Danau Toba. Berbagai alat-alat musik tradisional Batak Toba yang telah diproduksi pada pengrajin seperti alat musik gondang, tagading, kecapi, seruling, pemila, dan garantung. Alat-alat musik tradisional Batak Toba ini terbuat dari berbagai jenis kayu seperti kayu pohon nangka, kayu juar, dan kayu rece. Harga hasil kerajinan alat-alat musik tradisional ini bervariasi mulai dari harga 8.000 hingga puluhan juta rupiah dan telah dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang mendukung. Salah seorang pengrajin alat musik tradisional Batak Toba, Martahan Sihotang, mengatakan komunitas pengrajin Upa Gordang mulai dibentuk dan saat ini masih dengan swadaya. Martahan juga berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir dapat memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan hasil kerajinan yang dilakukan. Ini menjadi sebuah keberlanjutan dari kebudayaan dan mendukung dari destinasi super prioritas Danau Toba ini. Pengrajin alat musik ini juga akan menjadi ekonomi kreatif untuk pariwisata. Gitu. Harapan wisatawan akan bisa mendapatkan merchandise atau oleh-oleh berbentuk instrumen alat musik dari Danau Toba ini. Kepala Desa Turpuk Limbong, Victor Sinaga, mengatakan kondisi ini agar menjadi perhatian pemerintah karena sebagai tempat pembuatan alat-alat musik tradisional khususnya di Kabupaten Samosir. Komunitas pengrajin Upa Gordang mengharapkan kedepannya menjadi pewaris pembuat alat-alat musik tradisional Batak Toba yang dapat mengajarkan kepada generasi muda lainnya. Pengrajin alat musik tradisional ini masih berjalan kurang lebih kira-kira setahun. Itu warisan daripada orang tua beliau. Harapan kita ke depan, pengrajin ini akan memproduksi alat-alat musik tradisional Batak. Nantinya harapan kita ke depan untuk para mereka ini pelaku-pelaku pembuat alat musik tradisional supaya jangan punah. Ke depan mereka ini akan mengajarkan kepada seluruh anak-anak generasi muda kita ini supaya jangan sampai alat musik tradisional Batak itu sampai hilang. Pemirsa, Anda pasti tidak asing lagi dengan yang satu ini. Kabupaten Samosir yang terletak di tengah Danau Toba memang mempunyai sejuta pesona. Ya, mulai dari dataran tinggi yang menakjubkan, pantai-pantai yang indah, wisata air yang menarik, hingga wisata budaya yang kental bisa ditemukan di Pulau Samosir.
Bu Hester, sepinya pembeli sudah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19. Sekarang semasa kopi sekarang kami sepi, nggak ada laku jualan, pengunjung kurang di Samosir, nggak ada dapat bantuan, susah cari bantuan kami. Harapannya kami semua jualan di Pelabuhan Peri Tomok, kalau bisa turunkanlah bantuan yang kayak mana lah bisa untuk kami jualan di sini, cukupnya modal kami. Itu aja permintaan kami dari semua kami jualan. Salah satu sentra UMKM yang juga cukup populer di Tomok adalah produksi kacang rondam Samosir. Kacang rondam Samosir cukup diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir. Salah seorang pelaku UMKM yang produksi kacang rondam Samosir, Hotman Gultom, setiap harinya memproduksi sebanyak 50 kg kacang tanah. Namun pada hari besar permintaan produksi bisa mencapai hingga 150 kg. Hotman Gultom berharap adanya bantuan dari pemerintah agar produksi kacang rondam Samosir miliknya bisa berkembang lebih besar lagi. Setiap harinya kita produksi 50 kilo, kurang lebih 50 kilo. Hari rame kita memproduksi kacang ini lebih dari 100 kilo. Dan setelah itu kita pernah ada mau datang bantuan dari LIPI, sampai sekarang belum ada terrealisasi bantuan itu. Itulah harapan saya kepada pemerintah supaya lebih meningkat lagi usaha saya ini. Disebar ini ke Labuan Kapal Ikan Batak dan juga di KMP Peri Tomok dan juga ke Tanjung Balai, ada juga ke Medan. Itulah untuk pemasaran kacang kita ini. Kalau ini khasnya ini kan karena dia direndam rasanya lebih enak. Kalau dari si hobuk memang ada juga yang direndam, tapi ada juga yang hanya digoreng biasa aja. Jadi khasnya selalu direndam, digoreng, dijemur dan digoreng kembali gitu. Ya kalau pakai kayu bakar dia lebih enak lah rasanya daripada dipakai. Kita udah pernah coba pakai gas, tapi rasanya kurang lebih enak lah dipakai kayu bakar ini. Proses pembuatan kacang tanah dimulai dari perendaman dengan air garam selama 2 jam, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Setelah kering kemudian digoreng dengan pasir selama kurang lebih 2 jam tanpa minyak goreng di atas kayu api yang membara dengan pengaturan suhu yang tinggi dan stabil agar tidak gosong. Selain itu, keistimewaan dari kacang rondam Samosir ini adalah menggunakan kacang kualitas super sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Kacang rondam Samosir dijual sudah dalam bentuk kemasan dan memiliki 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Ya, pemirsa, informasi aktual ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini, kami akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Penatapan Simangkuk menjadi salah satu objek wisata yang terletak persis di jalur lintas Sumatera Utara di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, atau jalan pintas menuju Kabupaten Asahan. Objek wisata ini jika ditempuh dari kota Porsek kurang lebih 6 km dan memakan waktu sekitar kurang lebih 15 menit dengan kendaraan roda 4. Pemandangan alam yang indah serta udara yang sejuk dapat dirasakan ketika melintas atau sengaja berkunjung di sepanjang jalan objek wisata Penatapan Simangkuk.
Salah seorang pengunjung dari Batam, Chandra Simangunsong, mengatakan sangat merekomendasikan indahnya pemandangan alam penatapan Simangku ini untuk wisatawan-wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Dan bagi pengendara yang sedang melintas Jalan Asahan ini dapat singgah sejenak untuk menikmatinya. Lahan persawahan, pemukiman warga, dan pepohonan yang hijau mengelilingi kawasan objek wisata penatapan Simangkuk pasti akan membuat Anda ingin berkunjung kembali kemari. Ya, memang Simangkuk satu ini pemandangannya sangat luar biasa. Bisa dikunjungi kawan-kawan lah. Semua saudara-saudara yang bisa datang ke sini bisa menikmati indahnya Simangkuk ini. Nanda Marpaung, pengelola objek wisata penatapan Simangkuk ini, menyebutkan bahwa wisatawan yang datang ke tempatnya ada yang sengaja datang dan juga ada yang sedang melintas dan biasanya ramai dikunjungi pada hari libur umum dan juga hari Sabtu dan Minggu. Namun selama pandemi COVID-19, para pengunjung sangat jauh berkurang jika dibandingkan dengan keadaan normal sebelumnya. Akan tetapi setelah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Toba saat ini, nihil para wisatawan-wisatawan lokal baik dari luar daerah sudah mulai ramai mengunjunginya. Indah lah, bagus. Kalau boleh tahu Pak, Bu, hari-hari apa aja yang ramai dikunjungi orang ini, Bu? Hari libur, hari Sabtu Minggu lumayan lah, tapi hari-hari besar seperti Tahun Baru, Lebaran, sangat ramai pengunjungnya. Ibu, saat pengunjung ramai, kira-kira wisatawannya dari mana-mana aja nih, Bu? Ada dari daerah Asahan, daerah Labuhan Batu sana, Kisaran, lewat yang orang-orang perkebunan lah, Pak. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Toba dapat memberikan perhatiannya untuk membenahi objek wisata penatapan Simangkuk ini agar lebih tertata lagi dan menarik perhatian para wisatawan-wisatawan yang akan datang berkunjung. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Mengunjungi kota Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kurang lengkap rasanya jika tidak mengunjungi jembatan Naborsahan Ajibata yang berada di Jalan Justin Sirait. Jembatan yang mengelilingi bundaran Sungai Naborsahan itu sangat indah dilihat terutama pada malam hari. Lampu yang menyala pada dua kawat besar penahan sisi kiri dan kanan serta dua tiang tembok di atas jembatan memberikan kesan indah pada bangunan baru yang direvitalisasi pada tahun 2020 lalu. Lampu kendaraan yang melintas juga ikut menghiasi jembatan Sungai Naborsahan sehingga dari kejauhan tampak jembatan tersebut seperti diberi lampu kelap-kelip. Indahnya jembatan Sungai Naborsahan pada malam hari dapat dilihat dari kejauhan. Hal ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang sedang berkunjung. Salah seorang penduduk setempat, Cornel Sirait, mengatakan setelah adanya revitalisasi jembatan Sungai Naborsahan ini sudah mulai ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun daerah. Jembatan Sungai Naborsahan ini menjadi penghubung antara beberapa desa yang ada di Kecamatan Ajibata, juga sebagai salah satu ikon objek wisata yang dapat menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah seorang warga Kota Matang Siantar merudut Pol Taksi Marmata saat mudik ke kampung halamannya di Ajibata, mengatakan dirinya bersama keluarga sengaja datang untuk berwisata menikmati indahnya jembatan Sungai Naborsahan, terutama dilihat pada malam hari. Selain itu, keindahan jembatan Naborsahan juga dimanfaatkan wisatawan untuk bersuah foto. Marud berharap agar jembatan lainnya seperti jembatan Sungai Naborsahan ini dapat dibangun lagi di daerah Kabupaten Toba untuk meningkatkan destinasi kepariwisataan. Pengaruhnya sangat banyak, yaitu untuk memperlancar arus transportasi untuk ke Desa Motung, Desa Sibisa, dan juga untuk ke daerah ini, daerah pariwisata, termasuklah daerah Longbis dan sekitarnya, memperlancar arus transportasi lah. Harapan kami sebagai penduduk khususnya di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, biarlah lebih untuk mendukung lagi pembangunan di Ajibata ini, supaya pemerintah kabupaten senantiasa memperhatikan masyarakatnya agar secara khusus untuk kemajuan daerah pariwisata di Longbis Ajibata ini lebih
dikembangkan lagi. Itulah harapan kami kepada Pemkab Toba. Ya, pemirsa, informasi jembatan Nabor Sahan tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahrianis. Ingat selalu untuk patuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.